Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya. Kita akan membahas tentang statistika dasar, yaitu membahas tentang mean, median, dan modus. Nah, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ya, tidak. Berangkat semua berarti ya. Oke. Hari ini kita membahas tentang statistika dasar, yaitu mean, median, dan modus. Nah, kita amati dulu nih, ada 3 masalah. Yang pertama ada nilai ulangan sekelas, kemudian ada gaji karyawan UMKM, dan ukuran sepatu teralis. Nah, dari ketiga masalah ini termasuk ke dalam materi tentang mean, modus, dan median. Itu dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui. Nah, untuk nilai ulangan kelas itu biasanya digunakan untuk rata-rata atau mean, nilai dengan matematika untuk melihat apakah kelas perlu remedial atau tidak. Terus yang kedua itu ada gaji karyawan UMKM. Sebuah UMKM punya karyawan dengan gaji berbeda-beda dari suatu gaji pemilik yang jauh lebih besar. Nah, ini nanti dilihat gaji karyawan yang paling banyak muncul itu gajinya berapa. Kemudian yang ketiga ada ukuran sepatu teralis. Nah, di sini biasanya pemilik toko sepatu ingin tahu ukuran sepatu yang sering dibeli oleh konsumennya. Baik. Nah, sebelum memulai, di sini ada capaian pembelajaran. Fase D, elemen analisis data dan peluang. Peserta didik mampu mempresentasikan dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel dan diagram, serta menentukan dan menafsirkan ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus dari suatu kumpulan data untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini ada yang pertama, membaca dan mengorganisasi data tunggal dari konteks nyata. Yang kedua ada menentukan ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus secara tepat. Kemudian yang ketiga ada menafsirkan makna hasil perhitungan untuk mengambil keputusan. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajaran yang kita akan lalui, yang itu menjelaskan pengertian mean, median, dan modus pada data tunggal. Kemudian yang kedua ada menentukan rumus dan langkah menghitung mean, median, dan modus. Yang ketiga ada menyelesaikan masalah kontekstual sehari-hari menggunakan konsep mean, median, dan modus. Yang keempat ada membandingkan dan menafsirkan hasil mean, median, dan modus untuk menentukan ukuran yang paling representatif. Kemudian yang terakhir ada menyimpulkan hasil diskusi kelompok secara logis dan komutatif. Baik, di sini ada yang pertama ada mean atau rata-rata. Silakan Ali dibaca coba. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data lalu membaginya dengan banyak data. Nah, di sini ada rumusnya, ada X bar. X bar itu sebagai mean, rata-rata yang kita akan cari. Kemudian ada sigma X itu jumlah seluruh data, dan N banyaknya data. Nah, di sini ada contoh singkat nih. Ada data itu ada berapa aja? 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian kita menjumlahkan dari kelima data ini. Jumlahnya itu adalah 40. Kemudian dibagi ada, karena datanya ada 5, kita bagi 5. Berarti 40 dibagi 5 yaitu 8. Nah, jadi rata-rata dari contoh ini yaitu 8. Nah, kapan sih mean digunakan, Pak? Yang pertama ada data tersebar merata tanpa nilai ekstrim. Kemudian yang kedua ada ingin melihat gambaran umum atau rata-rata performa. Dan yang ketiga ada contoh nilai rata-rata ujian atau rata-rata suhu harian. Oke, kita yang kedua, di sini ada median. Coba Misul, median itu apa? Median itu adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang
besar. Oke, betul. Banyak data ganjil. Ini untuk median itu kan itu dibagi dua. Ketika ada data yang ganjil, kemudian ada data genap. Nah, ada data ganjil berarti contohnya ada 4, 8, 5, 7, dan 9. Nah, dari ini untuk median itu kita diurutkan dulu dari Terkecil ke kecil. terbesar. Berarti kalau untuk ganjil, coret, 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 coret. Nah, ketika ini nggak punya pasangan, berarti nilai tengahnya itu 7. Nah, ketika data genap itu ada data 3, 6, 4, dan 9. Coret, coret. Nah, ini kan ada 2 nih. Berpasangan berarti 4 ditambah 6, kemudian dibagi 2. 4 tambah 6 berapa? 10. 10, 10, kemudian dibagi 2, 5, 5. Berarti data rata-rata dari 3, 6, 4, dan 9 itu adalah 5. 5. Terus yang ketiga, materi modus. Modus ada nilai data yang paling sering muncul. Ini yang paling gampang nih dalam suatu kumpulan data. Nah, untuk modus sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unimodal, yaitu memiliki satu modus. Kemudian ada bimodal atau multimodal, memiliki 2 atau lebih modus dalam frekuensi tertinggi yang sama. Kemudian yang terakhir ada tanpa modus, semua data muncul dengan frekuensi yang sama sehingga tidak ada modus. Nah, coba di sini nih contoh ukuran sepatu yang terjual ada berapa aja? 38, 39, 40, 40, 41, 40, 42. Berarti kita menghitung dulu dari sebelah kiri 38 ada berapa? 1, betul. 39, 1, tuh kalau yang 40 3, 3 benar. 41 1, kalau yang 40 42 1, 1 berarti modusnya berapa di sini? 40. Betul. Nah, di sini juga ada contoh soal menghitung ketiganya nih. Misal ada nilai ulangan matematika, ada 7 siswa, itu ada yang 70, 75, 80, 80, kemudian 85, dan 95, dan 90. Nah, untuk min berarti menjumlahkan Semuanya. totalnya berapa? 575. Terus kemudian langkah selanjutnya Bagi banyak dibagi banyak data, data, itu 7 siswa, hasilnya 82,1. nah, kita sekarang menghitung median. Berarti kita harus gimana dulu ya kalau median? Diurutkan dari yang kecil ke terbesar. Nah, kalau yang ini udah urut belum? Sudah. Ya. Berarti kemudian di coret ya. Ya. Berarti mediannya berapa? Yaitu 80. 80. Sekarang yang modus. Data yang sering muncul itu berapa? 80. 80. Udah pinter-pinter ya. Sebelum ke diskusi kelompok, apa ada yang masih kebingungan? Tidak, Pak. Ya, oke, di sini Bapak akan membagi 2 kelompok, yaitu nanti kalian mencari kelompok nilai ujian, itu mencari min untuk kebutuhan remedial klasik. Kemudian yang kelompok 2 ada kelompok gaji karyawan, itu menganalisis median pada data dengan nilai ekstrim. Oke, Bapak bagi kelompok. Untuk yang sini 1 dan 2, kamu menjadi kelompok 1, ini menjadi kelompok 2. Nah, di sini ada soal. Sebelum ke soal, kita ke petunjuk pengerjaan diskusi dulu. Yang pertama, baca dan pahami data, cermati data yang diberikan sesuai kasus kelompok masing-masing. Yang kedua, urutkan dan hitung. Urutkan data bila perlu,
lalu hitung min, median, dan atau modus sesuai instruksi. Yang ketiga ada diskusikan maknanya, diskusikan bersama kelompok apakah arti angka tersebut dalam konteks masalah nyata. Keempat ada tentukan ukuran terbaik, sepakati ukuran pemusatan mana yang paling representatif untuk data kelompok kalian dan mengapa. Kemudian yang terakhir nanti kalian mempresentasikan hasil, tuliskan kesimpulan kelompok dan siapkan dipresentasikan di depan kelas. Silakan anak-anak dikerjakan. Gimana berarti? Digimanain dulu datanya? Dijumlahkan semua Pak. Betul. Kemudian dibagi Dengan jumlah data jadi 8. kamu gimana? Dijumlahkan lalu dibagi banyaknya data Pak, ada 9, berarti 695 bagi 9 Pak, ketemu hasilnya. Bentar, ini nunggu kelompok satu dulu. Sudah Pak. Udah. Silakan yang ingin maju terlebih dahulu siapa? Saya Pak, Kamu mengerjakan yang mana? nomor kelompok 1 Pak. Ya, silakan. Sudah Pak. Oke, duduk dulu. Silakan kelompok 2. Oke, kita bahas bareng-bareng ya dari kelompok 1 dulu nih, nilai ujian. Yang ditanyakan apa? Ya, berarti kita menotalkan 60 tambah 70 tambah 70 tambah 75 tambah 80 tambah 80 tambah 80 tambah 85 tambah 90 dibagi 9, hasilnya 77,22. Tapi ini belum, kan ada tambahan perlukah remedial, berarti perlu atau tidak? Tidak perlu. Ya, oke, bagus. Kelompok 1. Terus yang kelompok 2 yang ditanyakan apa? Mean dan Mean dan median. Yang pertama mean gimana? Menotalkan semua semuanya. data Kemudian dibagi dengan jumlah dengan data. data, hasilnya 4,875. Betul. Terus untuk yang ini yang median, nilai tangannya ada 2 ya, Ya. 3 dan 4 4. di total. Oke, betul. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, bagus.
Nah, kesimpulan dari materi hari ini itu kita belajar 3 ukuran pemusatan data, yaitu ada min, median, dan modus. Nah, untuk min itu rata-rata seluruh data, kemudian untuk median itu nilai tengah data tersebut dengan cara mengurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu, kemudian ada modus, nilai yang paling sering muncul. Nah, ini ada poin penting. Pemilihan ukuran pemusatan yang tepat bergantung pada karakteristik dan sebaran data. Yang kedua, jika data memiliki nilai ekstrim, median biasanya lebih representatif daripada min. Kemudian ketiga, memahami ketiganya membantu kita membaca data dan mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Karena waktu sudah mau istirahat ya, nanti anak-anak bisa melanjutkan mengerjakan latihan soal di LKPD halaman 7 ya. Ya Pak. Silakan sebelum mengakhiri, ketua kelas bisa berdoa terlebih dahulu. Baik, di tempat duduk siap, gerak berdoa mulai. Alhamdulillah selesai. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.